Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Saya perwakilan dari kelompok 9. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi penerapan biomekanika pada sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan. Sebelum saya dan teman-teman saya mempresentasikan tentang materi tersebut, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok saya yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, saya Jamila, dan yang kedua ada Ria Satul Gufro, dan yang ketiga ada Vivi Witriana, ada Isti Lailatul Novianti, dan Nurma Wahyu Ningrum, dan yang terakhir ada Tarisa Nejmiatis. Saya sendiri akan menjelaskan tentang biomekanika. Apakah itu biomekanika? Biomekanika adalah kajian struktur dan fungsi aspek mekanika dari sistem biologi pada tingkat dari seluruh organisme sampai organ, sel dan organel sel memakai metode mekanika. Aplikasi biomekanika pada keperawatan. A. Mekanika tubuh adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan syaraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. B. Kesegarisan tubuh atau body elegement atau postur merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berbaring. Kesegarisan tubuh yang benar mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus atau ketegangan otot secara kuat dan menunjang keseimbangan. C. Pengaturan posisi seperti posisi Fowler, semi-Fowler, sim, Trenderbug, dorsarecumben, litotomi, ataupun genu-rektoral. D. Traksi. Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Tujuan dari traksi ini adalah untuk menangani fraktur, dislokasi atau spasme otot dalam usaha memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Aplikasi biomekanika pada gerakan manusia. Aplikasi ini dapat diklasifikasikan dalam dua bidang, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan untuk mencegah mengurangi cedera. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Kinerja gerakan manusia dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Gerakan yang efektif melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Biomekanika sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam bidang olahraga atau aktivitas, di mana teknik adalah faktor penting dibandingkan dengan struktur fisik atau kapasitas fisiologi. Aplikasi biomekanika pada bagian medis yaitu ortotik dan prostetik yang berhubungan untuk mencegah cedera. Tetapi pada prostetik saat ini didesain untuk meningkatkan kinerja atlet. Yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera. Gerakan yang aman atau mencegah cedera adalah bahasan utama di mana biomekanika dapat diaplikasikan. Ilmu biomekanika menyediakan data penting untuk memperkuat mekanisme potensi cedera pada kesehatan fisik, olahraga, dan ilmu epidemiologi. Analisa kualitatif dan kuantitatif. Biomekanika menyediakan informasi untuk variasi pada ahli kinesiologi untuk menganalisa gerakan manusia untuk meningkatkan efektivitas dan menurunkan resiko cedera. 1. Analisa kuantitatif melibatkan pengukuran pada variabel biomekanika dan biasanya membutuhkan komputer untuk mengerjakan perhitungan kinerja. Setiap gerakan pendek akan mempunyai ribuan contoh pada data yang dikumpulkan, diskalakan, dan angka-angka diproses. 2. Analisa kualitatif didefinisikan sebagai systematic observation and introspective judgment of the quality of human movement for the purpose of providing the most appropriate intervention to improve performance.
Kedua analisa di atas diidentifikasi pada faktor pengaruh kinerja gerakan manusia di mana penggunaannya diinterpretasikan ke tingkat yang lebih tinggi atau sintesis analisis, menerapkan informasi untuk ketertarikan gerakan. Penjelasan masalah pada gerakan manusia melibatkan tingkatan lebih tinggi pada pemikiran kritis dan pendekatan multidisiplin, mengintegrasikan pada beberapa pengetahuan kinesiologi. Konsep mekanika. Mekanika adalah cabang dari ilmu fisika mempelajari gerak dari objek dan kekuatan yang menyebabkan gerakan tersebut. Pengetahuan mekanika dibagi ke dalam 3 area yang terkait dengan biomekanika, yaitu rigid body, deformable body, dan fluid mekanika. Pada rigid body, objek yang diteliti diasumsikan kaku dan cacat untuk bentuk di dalamnya sangat kecil dan dapat diabaikan, di mana ini hampir terjadi pada material apa saja. Asumsi ini sangat layak pada sebagian besar pembahasan biomekanika untuk segmen utama pada tubuh. Bagaimanapun, pengumuman mekanik deformable body untuk pembahasan bagaimana material biologi merespon kekuatan luar dari aplikasi tersebut. Mekanika deformable body membahas bagaimana gaya didistribusikan dengan material dan dapat difokuskan pada banyak tingkatan atau selular untuk jaringan atau organ atau sistem untuk menguji bagaimana perkembangan simulasi gaya atau penyebab kerusakan. Mekanika fluida diperhitungkan dalam gaya zat cair atau cairan dan gas. Seorang biomekanis menggunakan mekanika fluida guna meneliti denyut atau katup jantung, berenang-renang atau penyusunan perlengkapan olahraga untuk mengurangi penguapan udara. Analisa kualitatif sebagai contoh aplikasi yang menggambarkan prinsip biomekanika di dalam pemecahan masalah gerakan manusia. Di sini akan didasarkan pada analisis kualitatif. Penelitian telah memperlihatkan bahwa prinsip secara umum dari biomekanika membuktikan kegunaan lebih pada struktur analis gerakan manusia. Analis kuantitatif biomekanika dapat juga dipakai, tetapi sebagian besar ahli kinesiologi mengutamakan penggunaan analisis gerakan secara kualitatif daripada analisis kuantitatif. Ada beberapa model analisis kualitatif untuk gerakan manusia secara tradisi. Ahli kinesiologi telah menggunakan deteksi kesalahan yang sederhana dan pendekatan koreksi pada analisis kualitatif. Mengidentifikasi kesalahan dalam kinerja lalu memberikan koreksinya. Pendekatan ini memiliki beberapa konsekuensi negatif dan terlalu sederhana untuk model pertimbangan profesional.